Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi ini saya dari akun YouTube Arya A. Pratama ingin sedikit wawancara, bertanya soal sejarah dan mungkin kedepannya soal parade taksi. Iya. Mungkin yang pertama kita bisa perkenalan diri dulu Pak. Nama Parade. Usaha juga merek Parade. Jadi kita di bagian transportasi jurusan masih Kuala Namu Medan, rencana dan Pekanbaru, Kota Pinang sudah diurus izin, tapi belum kita jalanin. Jadi asal usul Parade, pertama sekali kita sebagai mandor ya waktu itu, sebagai mandor Perkasa Taksi. Sesudah itu selama 2 tahun lebih kurang baru masuk merek sendiri. Itulah pertama sekali Kijang Kapsul, hanya ada 3 unit lah lebih kurang Kijang Kapsul. Sesudah Kijang Kapsul, sebagian besar ada juga Datsun lama itu, masih ada mobilnya di gudang saya. Habis itu masuklah ke Innova, sebab Kijang sudah kurang layak, masuk Innova. Dari Innova kita berlanjut, ya kita masih kontrak lah, lama-kelamaan kita bisa jadi milik sendiri, tempat stasiun ruko, ya namanya ruko ya. Jadi habis itu pada saat itu masih plat hitam. Setelah itu masuk kita urus izin ke plat kuning. Dari plat kuning berjalan sampai 2012 masuklah Isuzu Elek. Isuzu Elek kemudian maju masuk ke bus Cutter Mitsubishi. Maju kemudian masuk lagi ke Mercedes 1526. Maju lagi masuk ke Hino, dari Hino masuk lagi ke bis tingkat. Itulah Mercedes ada, double decker ada, dan jetliner juga ada, ya lengkap lah. Maaf, kalau boleh motong Pak, kenapa bisa berani ngambil double decker Pak? Ya kita berani ngambil double decker ini untuk memajukan perusahaan daripada transportasi ini untuk di Sumatera ya, khususnya Pematang Siantara. Kenapa mereka bisa kita nggak bisa gitu aja kan? Jadi kita beranikan diri lah untuk mengambil double decker seperti MAN, Mercy. Karena kalau kita lihat di tinjau kita bandingkan dengan perusahaan yang ada di Jawa pun sebenarnya untuk double decker itu AKDP belum ada, baru Parade. Baru Parade. Itu benar, baru Parade. Nah mungkin di segi apa ya, kalau saya hitung tidak kembali itu modal, terlalu mahal. Jadi maka mereka kurang berani. Bukan tidak sanggup, tapi kembali modal ini kan sangat lama. Beberapa tahun, 10 tahun baru kembali modal kita. Maka mereka itu kurang berani, bukan tidak sanggup beli, tapi kurang dengan harganya ya. Dan harganya kurang berani. Saya rasa itu yang tergendala bagi mereka. Seperti MAN, itu kan paling masih Nusantara Gemilang. Ya. Ke Jakarta aja ya. Baru kita lah sini. Trans Jakarta juga ada mungkin ya.
Oke lah, apa lagi? Selanjutnya kalau saya lihat juga unitnya rata-rata ini mayoritas produk Rahayu Sentosa. Apakah ada kepuasan sendiri Pak dari produk Rahayu Sentosa? Pada saat itu ya memang benar, dia kualitas agak lebih baik. Dia punya dinding ABS-nya itu lebih tebal daripada merek lain. Permintaan kita diapakan mereka, sehingga disanggupin lah gitu. Aku nggak mau ini tipis dindingnya, aku harus yang agak tebal. Dinding bukan dinding pelat ya, dinding dalam, namanya dinding dalam itu ABS itu nggak silap. Yang plastik itu ya Pak? Plastik ya. Kebanyakan kalau Adi Putra banyak udah pecah gitu. Tapi kalau RS sampai saat ini belum ada yang pecah. Kayak Tran itu kan belum ada yang pecah, yang Isuzu masih bertahan ya. Kalau Isuzu, kalau yang Adi Putra udah banyak pecah, kita ganti. Untuk unit-unit di total dari semuanya, dari yang mobil sampai yang big bus itu ada berapa unit Pak? Ya itu nggak usah kita sebut lah, karena dia kan karena yang maju masih banyak lagi di atas kita kan gitu. Jadi yang penting cukup untuk transportasinya, untuk penumpangnya malah berlebih mobilnya, pelayanannya ya. Beberapa banyak pun penumpang itu mudah-mudahan sanggup kita layani. Untuk hari-hari besar pada umumnya pada saat corona gini bagaimana Pak? Apakah ada penurunan okupansi penumpang? Masa corona berkurang lebih kurang 90% berkurang. Lumayan besar. Berkurang. Untuk transportasi 90% kena ya. Enggak ini. Tahulah jauh kali dari hari biasa yang tidak ada corona. Dari mulai bulan 2 tahun 2020 udah bergerak dia. Tapi kemungkinan besar bukan kita aja sih, lain juga gitu. Hampir mayoritas Kena. Lanjut, apa lagi? Mungkin itu aja Pak. Mungkin selain nanti saya mungkin bakal main ke gudang bareng Om Hamdan. Oke. Buat lihat-lihat gudang dan mungkin meliput di sana bagaimana proses perbaikan atau maintenance unit-unitnya. Betul. Apakah ada pesan-kesan kepada mania atau penggemarnya Parade Pak? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang Busmania sering meliput Parade, dan mereka juga baik-baik semua. Kita minta tolong di perjalanan, mereka juga cepat membantu. Ya kan, memang baguslah Busmania. Mudah-mudahan makin jaya mereka. Walaupun kita yang ke Padang ke apa, mereka tanggapannya bagus. Yang trip bareng keluarga ke Padang kemarin. Ya. Mungkin cukup sekian Pak dari saya.